Baik, Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya. Saya harapkan Anda udah benar-benar praktek, ya. Versi singkat, versi lengkap untuk diri sendiri khususnya, masalah fisik, masalah emosi, dan saya berharap juga Anda sudah mulai sharing, udah daftar di Facebook Group sebagai member, itu free, tidak include dengan keanggotaan Anda di training ini. Kemudian Anda juga udah mulai kenalkan diri Anda, udah mulai berinteraksi dengan chapter-chapter yang lain, udah mulai dapat masukan dan memberi masukan ya. Sekarang ini, Bapak Ibu, saya akan masuk ke topik yang paling penting. Ini adalah the soul of the chef. Jadi, jiwanya chef. Soul of chef ini di sini, Bapak Ibu. Saya menyebutnya 5 kondisi hati. 5 soul state for effective chefing. 5 kondisi hati untuk chef yang efektif. Ini nggak kelihatan, Bapak Ibu, tapi bisa jadi sangat menentukan keberhasilan Anda. Kalau ada chefter yang tapping, mungkin benar semua cara tappingnya, titiknya oke semua, langkah-langkahnya benar semua, tapi nggak berhasil, seringkali karena yang 5 kondisi hati ini nggak dipraktekkan. Kalau terjadi beberapa orang baru di setup sudah mulai hilang sakitnya, 1 minute wonder, itu juga biasanya karena ketika dia mulai setup, dia sudah mempraktekkan, menerapkan 5 kondisi hati ini. Kalau Anda tapping, hilang, besok kumat lagi, tapping lagi, hilang, besok kumat lagi, lah biasanya itu terjadi juga karena dia tidak melakukan 5 kondisi hati ini. Masalahnya ini nggak kelihatan. Jadi Anda benar atau nggak benar, itu saya nggak bisa lihat. Kalau tapping kan kelihatan, Bapak Ibu. Oh, salah ininya. Oh, ini kurang ininya. Titiknya kurang benar. Itu kelihatan. Tapi kalau 5 kondisi hati ini Anda nggak praktekkan, kita nggak bisa lihat. Yang tahu Anda sendiri. Tapi ini bisa menentukan 80% keberhasilan chef. Dan ini juga yang membedakan sebagai pembeda utama antara chef dengan EFT. S-nya, spiritualnya. Apa bedanya chef dan EFT? Anda bisa baca di sini. Ada 9 perbedaan. Tapi kalau saya mau bercanda ya, kalau pakai es biasanya lebih seger ya. Anda minum teh dengan es teh kan lebih seger es teh ya. Karena ada esnya, spiritualnya. Dan kalau saya, es itu bukan hanya ya, tapi segalanya. Spiritual itu segalanya. Karena pada akhirnya Bapak Ibu, fa'idha maritu fahuwa yasfini. Kata Nabi Ibrahim ketika beliau berdoa, kalau saya sakit, yang bisa menyembuhkan hanya Tuhan. Hanya Allah. Makanya S-nya itu segalanya kalau bagi saya, Bapak Ibu ya. Kalau S-nya gede, spiritualnya gede, Anda EFT-nya boleh kecil. Anda salah-salah, mungkin tapping-nya dikit-dikit, biasanya udah cukup powerful. Tapi kalau S-nya kecil, Anda terpaksa harus tapping-nya itu harus susah payah. Kalau Anda ikut training guru saya, Gary Craig, yang sangat saya hormati ya, itu bisa demo tapping saja, Bapak. Itu bisa 1 sesi sendiri. Jadi 2 jam itu aja tapping saja. Kalau pakai EFT itu. Sementara kalau kita pakai chef ini ya Bapak Ibu, Anda kadang-kadang 5 menit udah selesai. Anda kadang-kadang baru di setup sudah hilang. Saya yakin Bapak Ibu, chef ini sangat penting S-nya, spiritualnya. Dan bahkan ketika pada akhirnya guru saya Gary Craig ini pensiun ya. Beliau email semua murid-muridnya, saya pensiun. Kemudian websitenya dia kasihkan orang lain. Beliau bilang, kenapa kok pensiun? Karena saya merasa ada hal yang saya perlu menarik diri lah dari masyarakat. Gitu. Tiba-tiba 2 tahun kemudian beliau muncul lagi. Kita diundang untuk ketemu dengan beliau. Beliau bilang, saya sekarang menemukan yang lebih powerful dibanding EFT. Apa? Beliau sebut dengan optimal EFT. Saya tertarik ya. Karena undangan guru yang nggak enak, saya nggak datang. Akhirnya saya datang di San Francisco bulan puasa waktu itu. Itu dari tempat saya menginap sampai tempat di tempat trainingnya saya naik sepeda, puasa-puasa di musim panas. Untuk ikut training, ya memenuhi panggilan guru lah. 3 hari training di San Francisco, di sebuah kota kecil di California. Dan beliau bilang, optimal EFT ini, akhirnya saya sadar bahwa yang paling penting bukan tappingnya. Saya tunggu nih, apa nih? Yang bukan tapping berarti apa nih yang penting-penting? Beliau bilang ternyata yang paling penting adalah spiritual. Kalau kita bisa mengakses the unseen therapist, sang terapis agung yang nggak kelihatan. Oh, berarti
unsur spiritual. Saya dalam hati lah, kalau ini udah 9 tahun saya ngajar ini. Dan pada akhirnya guru saya pun mengakui unsur spiritual itu yang sangat penting. So, Bapak Ibu, apa itu? S-nya itu apa? Spiritualnya itu apa? Saya menyebutnya YKIPS. Jadi 5 kondisi hati untuk save yang efektif adalah YKIPS, yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, syukur. Yang pertama, yakin. Ketika Anda melakukan shifting ini, Anda perlu yakin bahwa with God nothing impossible, without God nothing possible. Jika Tuhan turun tangan, nggak mungkin. Kalau Tuhan angkat tangan, nggak mau bantu, nggak ada yang bisa kita lakukan. Makanya bergantung penuh pada Tuhan. Nggak usah pede dalam melakukan shift ini, Anda cukup PA. Kalau Anda percaya diri malah nggak bagus, malah nggak berhasil nanti. Udah PA saja, PD diganti dengan PA, percaya sama Allah. Ya, itu bergantung penuh sama Allah, Allah Maha Kuasa. Masih nomor 1 masih yakin, tapi 1B ya. Selain yakin pada Maha Kuasanya Tuhan, Anda perlu yakin pada Maha Sayangnya, Maha Kasihnya, Maha Cintanya Allah pada kita. Artinya, kalau Anda udah ikhtiar kemana-mana sakitnya belum sembuh, yakinlah bahwa itu yang terbaik buat Anda. Makanya kita selalu syukuri, Bapak Ibu. Tadi ketika, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri ini. Kenapa? Karena kita berprasangka baik sama Tuhan. Bahwa apapun yang diberikan kepada kita, walaupun nggak enak, itu yang terbaik buat kita. Pasti ada hikmahnya. So, Bapak Ibu, yakin pada Maha Kuasanya Allah, yakin pada Maha Sayangnya Tuhan. Yang kedua, Anda perlu khusyuk. Jadi sepanjang Anda tapping ini, Bapak Ibu, Anda perlu konsentrasi, Anda perlu khusyuk. Kenapa? Karena kalau Anda nggak konsentrasi, Anda nggak khusyuk, itu nggak sopan ya. Anda berdoa sama Tuhan tapi nggak konsentrasi kan nggak sopan, Bapak Ibu. Anda ngomong sama bos saja kalau sambil main HP kan bosnya tersinggung loh. Karena itu dalam save ini Anda perlu khusyuk, perlu sepenuh hati. Lagi pula Bapak Ibu, kalau Anda khusyuk, kata para peneliti, mindfulness, ketika Anda sadar penuh hadir utuh, Anda lebih mudah sembuh. Selain lebih mudah sembuh, Anda juga akan berkurang penderitaannya kalaupun belum sembuh. Ada 2000 penelitian ilmiah meneliti tentang khusyuk, tentang mindfulness, dan manfaatnya untuk kesehatan kita. Maka dalam save ini Anda juga perlu sadar penuh hadir utuh, mindfulness alias khusyuk. Yang ketiga, Anda perlu ikhlas atau ridho menerima apapun yang diberikan oleh Tuhan pada kita. Ini penting banget Bapak Ibu. Kalau Anda nggak bisa menerima sakit Anda, saya jamin Anda makin menderita, makin sakit. Tapi kalau Anda bisa menerima sakit Anda dengan ridho, dengan ikhlas, kemungkinan besar sakit Anda akan membaik, akan bisa sembuh, dan kalaupun belum membaik, Anda akan jauh tidak menderita. Plus bonusnya, kalau Anda ridho dengan pemberian Tuhan, Tuhan pun akan ridho sama Anda. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Radiyatan mardiyah. Jadi triple benefit of ridho, ikhlas, atau acceptance. 1, lebih cepat sembuh. 2, kalaupun belum sembuh, penderitaannya jauh lebih berkurang. 3, bonus terbesarnya adalah bonus spiritual. Tuhan pun ridho sama Anda. Jelas ya? Makin nggak ridho, makin menderita. Yang keempat, Bapak Ibu, pasrah. Pasrah artinya apapun yang terjadi nanti, kita pasrahkan sama Allah. Kesembuhan kita pasrahkan pada Allah. Ketenangan hati kita, kebahagiaan kita pasrahkan pada Allah. Masa depan kita, anak kita, hidup mati kita pasrahkan pada Allah. Ada sangat banyak hal di dunia ini yang di luar kekuatan kita, Bapak. Kita terlalu lemah untuk tidak pasrah. Dan hebatnya begitu Anda pasrah, Anda justru malah mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Jadi begitu Anda bisa pasrah, Anda bisa tawakal tu Allah, Anda justru malah mendapatkan keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Para nabi itu biasanya mukjizat datang ketika beliau mengalami beautiful surrender, kepasrahan yang indah. Nabi Ibrahim dimasukkan dalam api, dalam kondisi pasrah, apinya dingin. Nabi Ismail menyerahkan lehernya untuk disembelih, pasrah total, malah diganti dengan kambing. Nabi Musa dikejar Fir'aun sampai kepepet di pinggir pantai, dalam kondisi pasrah total,
lautnya terbelah. Hampir semua keajaiban-keajaiban pada Nabi itu terjadi ketika mereka dalam kondisi beautiful surrender. Taslim, pasrah, tawakal pada Allah. Keajaiban malah terjadi. Dan terakhir, tapi yang paling penting adalah syukuri. Bapak Ibu, Anda sakit seperti ini, palingan cuma sedikit toh dibanding nikmat Tuhan yang diberikan pada Anda. Kalau bagi saya, Bapak Ibu, asal kita masih bisa bernafas dan masih bisa sujud, bisa ibadah, sudah cukup untuk bersyukur. Yang lainnya sekunder. Kecuali Anda udah nggak bisa bernafas, berarti udah mati ya. Jadi ya udah selesai. Atau bernafas tapi nggak bisa ibadah, bagi saya mending saya mati aja daripada kehilangan iman. Jadi dua itu bagi saya cuma syarat untuk saya bisa bersyukur. Asal masih bisa bernafas, asal masih bisa sujud, bisa ibadah, ya sudah. Boleh ibadah sama Allah, cukup untuk bersyukur. Yang lainnya sekunder. Kalau Anda bisa bikin syukur Anda seminimal itu apa ya Bu? Nanti justru malah dikasih segalanya sama Allah. Dicukupi segalanya. Janjinya Tuhan, la in syakartum la azidannakum. Asal kamu bersyukur, nggak usah nunggu minta ditambah sama Tuhan. Tapi kalau Anda merasa hidup Anda itu ruwet, kok seakan-akan nikmatnya mentok nggak ditambah sama Allah, jangan-jangan bukan karena Anda kurang berdoa. Mungkin hanya gara-gara Anda kurang bersyukur saja. Makanya Bapak Ibu, ini kita tegaskan di tiap kita set up, tune in, tapping, ya Allah, saya ikhlas, ridho menerima sakit saya ini, saya pasrahkan padamu kesembuhan saya dan saya syukuri apapun yang kau berikan ini pada saya, karena pasti ada hikmahnya. Dan di akhir pun kita tutup dengan Alhamdulillah. Sembuh nggak sembuh kita ucapkan Alhamdulillah. Jadi 5 ini Bapak Ibu perlu Anda tekankan, tancapkan ke dalam hati Anda. Anda tekankan ke klien Anda, pasien Anda yang Anda terapi. Perlu yakin pada maha kuasanya Allah, nggak ada nggak mungkin. Perlu yakin pada maha sayangnya Allah, sembuh nggak sembuh itu yang terbaik buat kita. Yang kedua, khusyuk, sadar penuh, hadir utuh, karena kita sedang berdoa sama Allah. Yang ketiga, terima dengan ikhlas, dengan ridho apapun pemberian Allah ini, supaya Allah juga ridho sama kita. Yang keempat, pasrahkan sama Tuhan, sama Allah, supaya itu momen keajaiban-keajaiban terjadi. Terakhir, syukuri apapun yang terjadi. Sembuh nggak sembuh, sakitnya berkurang atau tidak, syukuri. Toh masih banyak nikmat yang ada dalam diri kita. Dan seringkali begitu disyukuri, semakin ditambah nikmatnya sama Allah. YKIPS ini Bapak Ibu adalah the soul of self. Jiwanya self. 5 soul state for effective shifting. Kondisi hati untuk self yang efektif. So, mohon itu benar-benar ditancapkan ke dalam diri Anda, dan Anda tancapkan juga ke dalam diri pasien atau klien Anda. Insya Allah, self Anda akan jauh lebih efektif. Selamat mencoba, ini latihan seumur hidup Bapak Ibu, pelan-pelan tapi dilatih terus, sampai itu menjadi your second nature, sampai itu menjadi otomatis terjadi dalam diri Anda. Dan ajaibnya, kalau di hati Anda udah otomatis rasanya seperti itu, apapun yang terjadi, nanti Anda nggak perlu tapping lagi pun, apapun terjadi dalam hidup Anda akan cepat hilang kalau itu musibah-musibah. Dan malah menjadi berkah. Anda jadi punya kekebalan emosi nanti. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.